Assalamualaikum warahmatullahi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada hari ini adalah hari Jumat yang penuh berkat dan merupakan hari puasa pertama pada bulan Ramadan ini. Jadi hari ini dimulai dengan hari yang penuh dengan keberkatan. Hadrat Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan berkenaan dengan pentingnya hari Jumat pada bulan Ramadan, bahwa pada hari ini merupakan detik-detik yang sangat penting, sehingga jika seorang mukmin berdoa ke hadapan Allah Ta'ala, doa-doanya akan dikabulkan. Berkenaan dengan Ramadan, Rasulullah SAW bersabda bahwa ketika bulan Ramadan tiba, pintu-pintu surga akan dibukakan dan pintu neraka akan ditutup. Jadi rahmat Allah Ta'ala turun dengan derasnya pada bulan ini dan merupakan turun hujan rahmat pada orang-orang mukmin. Dan bersamaan dengan itu, Hadrat Rasulullah SAW, bagaimana untuk menarik segala karunia itu, beliau menetapkan beberapa persyaratan, yakni pada hari-hari ini janganlah melakukan hal-hal yang sia-sia, jangan melakukan kegaduhan, jangan juga menghina, mencaci, bertengkar. Setiap jawaban atas orang-orang yang menantang untuk bertengkar, hendaknya seorang yang berpuasa menjawab bahwa aku sedang berpuasa dan aku demi Allah Ta'ala terhindar dari segala keburukan ini. Jika kondisi sudah seperti ini, maka kita sudah mendapatkan puasa yang hakiki sebetulnya, yakni manusia berupaya demi Allah Ta'ala di bulan ini untuk berlaku sesuai dengan perintah-perintah Allah Ta'ala. Lalu, apa pentingnya bulan Ramadan dan kepada siapa saja diwajibkan, apa saja larangan-larangannya. Allah Ta'ala mengaitkan hal ini dengan pengabulan doa. Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ketika hambaku bertanya kepada engkau berkenaan denganku, katakanlah bahwa aku dekat. Ketika orang yang berdoa menyeru kepada aku, maka aku akan mengabulkan doa-doanya. Hendaknya
orang yang berdoa pun taat kepada perintah-perintahku dan beriman kepadaku supaya dia mendapatkan petunjuk. Allah telah berfirman bahwa pada hari-hari Ramadan sedemikian rupa penuh keberkatan sehingga setelah melakukan ibadah-ibadah pada bulan ini, ketika hambaku bertanya berkenaan denganku, maka jawablah bahwa aku dekat sekali dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Orang yang menyuruh kepadaku, maka aku akan kabulkan doa-doa mereka. Jadi pada bulan Ramadan, hari Jumat yang datang, sedemikian rupa pentingnya pada bulan Ramadan ini. Ini merupakan hari pengabulan doa, dan malam pun merupakan malam pengabulan doa. Begitu juga siang pengabulan doa. Allah telah berfirman, kalian tidak mengetahui bahwa detik yang mana yang di dalamnya terdapat pengabulan doa. Untuk itu, pada siang ataupun malam, sibukkanlah dengan doa-doa. Jadi pada hari-hari ini, hendaknya kita sebanyak mungkin mengambil manfaat. Pertama, di bulan Ramadan ini, pada umumnya, di dalamnya syaitan itu diikat, dan Allah Ta'ala membuka pintu-pintu surga, lalu datang mendekati hambanya. Lalu pada hari Jumat di bulan Ramadan ini, hendaknya kita mengambil manfaat sebanyak-banyaknya. Tapi doa yang terpenting di dalam hari ini, pada hari-hari ini, yakni dengan penuh segala kerendah hatian dan dengan penuh keikhlasan, panjatkanlah doa kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, tidak hanya di bulan Ramadan saja, bahkan dalam kondisi hari-hari biasa pun, ikut sertakanlah aku dalam orang-orang yang doa-doanya dikabulkan pada siang maupun malam hari. Supaya Ramadan menciptakan satu revolusi dalam kesucian dan membawa kepada ketakwaan. Aku termasuk kepada orang-orang yang mendapatkan hidayat secara abadi. Allah Ta'ala dalam ayat pertama berkenaan dengan wajibnya puasa, seperti yang saya bacakan tadi, yakni telah diwajibkan kepada kaum-kaum sebelumnya, seperti diwajibkan kepada kalian. Bukanlah maksudnya bahwa karena kaum-kaum terdahulu itu berpuasa, karena untuk itu kalian pun berpuasa. Melainkan maksudnya adalah dikatakan pada ayat terakhir, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa dan secara rohani dan terhindar dari kelemahan-kelemahan rohani dan akhlaki. Dalam ayat yang saya bacakan tadi, Allah Ta'ala berfirman pada akhirnya, la'allahum yarshudun, supaya kalian mendapatkan rushd. Maksud dari rushd adalah jalan yang lurus dan benar, amalan yang benar, dan jalan untuk mendapatkan petunjuk, akhlak yang sahih, dan kecerdasan, yaitu kedewasaan dalam akal, menggunakan jalan yang benar, dan dalam kondisi itu terdapat kelanggengan, keabadian, dan kematangan. Jadi ketika manusia secara ikhlas tunduk di hadapan Allah Ta'ala, di mana dia melihat pemandangan pengabulan doa, di sana pun dia pun tegak dalam ketakwaan dan kebaikan. Begitu dalam keimanan pun, keimanannya pun akan terus semakin kuat. Dan dia akan menjadi orang yang mengumpulkan karunia-karunia Allah Ta'ala. Jadi Ramadan merupakan bulan yang di dalamnya terdapat banyak sekali keberkatan, tapi keberkatan itu akan diraih oleh orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala dan bertambah dalam keimanan. Jika niatnya hanyalah supaya mendapatkan kedawaman dalam hari Jumat Ramadan, biarkan saja setelah Ramadan ini apakah ada perhatian ataupun tidak, maka artinya adalah dia tidak mentaati perintah Allah Ta'ala.
dan memperlihatkan kelemahan dalam keimanan jika berpikiran seperti itu. Jika kondisinya seperti itu, kondisi yang lemah seperti itu, maka kita tidak boleh ragu sedikit kepada Allah Ta'ala bahwa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Jadi seorang hamba yang hakiki, yang dia gelisah untuk mendapatkan perlindungan Allah Ta'ala dan dengan segala kerendahan hati dan mengakui segala kelemahan dan kesalahannya, dia hendaknya melewati hari-hari ini dengan penuh doa-doa. Jadi kehadiran kita dalam hari Jumat ini, janganlah ini menjadi suatu hal yang sementara di bulan Ramadan saja. Terkadang sebagian orang beranggapan bahwa Allah Ta'ala berfirman bahwa aku akan dekat dengan Allah Ta'ala pada hari ini. Untuk itu, ibadah di bulan-bulan ini adalah cukup saja katanya. Ini merupakan sesuatu yang menipu jiwanya sendiri. Jadi hendaknya setiap mukmin terhindar dari hal seperti ini, pemikiran seperti ini. Jadi dengan kerendahan hati yang sempurna dan menjadi hamba Allah Ta'ala, berupayalah untuk meraih kedekatan Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala tidak pernah menjauh. Dia setiap saat dekat. Tapi kondisi si hamba itu dan penzahiran kedekatannya akan tampil ketika dia secara ikhlas meninggalkan sekutu-sekutu Allah Ta'ala selain Allah Ta'ala dan hanya tunduk kepada Allah Ta'ala. Ketika kondisi ini timbul, maka doa-doa kita pun akan terkabul dan kita akan mendapatkan segala sesuatu yang kita minta kepada Allah Ta'ala atau yang di dalam pandangan Allah Ta'ala itu terbaik untuk kita. Kita akan mendapatkannya. Jadi kita hendaknya memahami dengan sebaik-baiknya bahwa setelah tegak dalam kebaikan dan ketakwaan, kita bisa meraih maksud tujuan ini. Secara pribadi pun dan secara kejemaatan pun. Kita akan mendapatkan buah yang Allah Ta'ala telah takdirkan bagi kita, insya Allah. Sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa kita akan perlihatkan kerendahan hatian dan mengakui segala kelemahan, kesalahan-kesalahan kita, lalu kita berupaya untuk meraih Allah Ta'ala, maka buah pun dengan karunia Allah Ta'ala akan kita dapatkan. Di dalam manusia terdapat kesalahan-kesalahan, dia berdosa juga, dia melakukan kesalahan juga, tapi jika sebelum di dalam hatinya timbul rasa takut kepada Allah Ta'ala dan mengakui segala kesalahannya, dan dia ada takwa dalam dirinya, maka Allah Ta'ala akan menutupi segala dosa-dosanya. Dan pada akhirnya, dia akan dikabulkan. Jadi, yang paling banyak pada hari-hari ini, untuk diri sendiri, untuk kerabat sendiri, untuk anggota jemaat, untuk jemaat, hendaknya kita senantiasa berdoa, supaya setiap kita mendapatkan ketakwaan. Dan untuk satu sama lain, ketika kita berdoa dari rumah, maka malaikat pun akan ikut serta dalam doa-doa kita. Dan keberkatan Ramadan dan hakikatnya, kehakiki, akan mendapatkan pemandangan hakiki dari keberkatan Ramadan ini. Kita akan secara abadi. Apa itu takwa? Takwa, rasa takut kepada Allah Ta'ala. Sebelum kita mendapatkan rasa takut kepada Allah Ta'ala, memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala, jika kita rasa takut, maka Allah Ta'ala akan menutupi segala kelemahan-kelemahan kita. Dan Allah Ta'ala akan menjaga kita. Kecuali kita berani untuk melakukan dosa, maka rasa takut kepada Allah Ta'ala akan hilang dari diri kita. Tapi jika disebabkan karena kelemahan-kelemahan kita melakukan dosa, lalu timbul rasa takut kepada Allah Ta'ala, rasa khawatir, maka Allah Ta'ala Maha Pengampun.
maksud dari makna dari takut kepada Allah Ta'ala adalah mencintai Allah Ta'ala. Jadi jika kita menzahirkan rasa cinta ini kepada Allah Ta'ala terus, atau jika kita memiliki ini dalam diri kita, dalam hati kita, maka kita akan terhindar dari segala dosa-dosa tadi. Tapi syaratnya adalah kecintaannya hakiki, bukan kecintaan yang palsu. Allah Ta'ala mengetahui kondisi hati kita. Dia tidak bisa ditipu. Jika di dalam diri terdapat kecintaan, maka itu rasa takut kepada Allah Ta'ala akan menghentikan kita dari perbuatan yang buruk. Dan disebabkan karena kecintaan ini, kita akan terus mengamalkan perintah-perintah Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala yang memiliki rasa gairat kepada hambanya, dia tidak akan membiarkan hambanya tadi sia-sia. Dan dia akan memberikan taufik untuk bertobat kepada si hamba itu. Tapi jika seorang manusia, seperti yang saya katakan, dia berani nekat untuk melakukan dosa, dan sehingga menyia-nyiakan benih ketakwaan dari dalam dirinya, maka dia akan mendapatkan hukuman. Merupakan ihsan Allah Ta'ala. Jadi kita telah beriman kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam. Beliau alaihissalam berkali-kali menasihatkan kepada kita untuk tegak senantiasa dalam ketakwaan. Lalu Allah Ta'ala menganugerahkan nizam rohani kepada kita yang untuk menegakkan benih ketakwaan tadi, Allah Ta'ala terus menekankan kepada kita. Lalu bulan Ramadan yang setiap tahun untuk menyemaikan benih ini, untuk membesarkan benih ini, Allah Ta'ala memberikan sarana kepada kita. Lalu untuk mengembangkan, menumbuhkan benih ini, untuk menjadikannya randum dengan buah-buah, Allah Ta'ala pun lakukan. Jadi dengan keberkatan bulan ini, untuk meraih limpahan karunia dari bulan ini, setiap kita harus berupaya untuk menjadi hamba Allah Ta'ala. Jika karena ketidakmampuan kita, maka Allah Ta'ala terkadang menunda doa-doa kita untuk seberapa lama, dan layaknya seorang ibu yang mencintai anaknya, yang sangat mengasihi anaknya, dia kadang menunda dulu pengabulan itu. Tapi ketika seorang anak karena cinta kepada ibunya, dia pergi kepada ibunya, maka sang ibu langsung memeluk anak itu. Bahkan sebelum itu, si ibu berkali-kali melihat si anaknya. Oh, apakah anak ini akan datang kepadaku atau tidak? Ketika si anak tadi datang kepada sang ibu, maka hilang rasa marah dari si ibu tadi. Jadi Allah Ta'ala yang merupakan maha pengampun, lebih dari si ibu tadi, seorang ibu, Allah Ta'ala melihat kapan anak hambaku akan datang kepadaku untuk bertaubat, aku akan maafkan dia. Rasulullah SAW bersabda, demi Allah Ta'ala begitu bahagianya atas taubatnya seorang hamba, lebih dari seorang yang kehilangan untanya di hutan belantara dan menemukannya kembali. Lalu dari bulan Ramadan, supaya kecintaan kepada Allah Ta'ala terus bertambah dalam hatinya. Jika melakukan, meskipun kesalahan yang dilakukan sepanjang tahun, tapi dia datang kepada Allah Ta'ala dengan niat supaya dia menerima taubatnya itu, maka Allah Ta'ala akan datang dengan berlari kepada hamba itu. Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, orang yang datang kepadaku satu langkah, maka aku akan datang satu melompat. Dan jika dia datang satu hasta, aku akan datang dengan lebih banyak lagi dari itu. Jika dia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Jadi Tuhan yang lebih mengasihi daripada seorang ibu, dan untuk mengabulkan taubat hambanya dan menetapkan berbagai sarana untuk taubatnya seorang hamba, jika si hamba tadi tidak mengambil manfaat dari itu,
maka itu merupakan kesialan hamba itu. Bagaimana gambaran kecintaan Allah Ta'ala kepada hamba dapat ditarik dari, dilihat dari contoh itu. Tapi pada hakikatnya, lebih agung lagi dari itu. Allah Ta'ala sedemikian rupa cinta kepada hambanya, gambarannya tidak bisa kita tarik. Begitu agungnya. Dari itu jelas sekali, meskipun diberikan contoh, bahwa pada hakikatnya bahwa kecintaan yang tinggi derajatnya, tapi kecintaan Allah Ta'ala kepada hambanya jauh lebih tinggi lagi dari gambaran duniawi yang kita lihat sehari-hari. Dan untuk menggapainya adalah sesuatu yang mustahil bagi hamba. Bagaimana kecintaan Allah Ta'ala kepada hambanya? Manusia itu sangat lemah dan memiliki ilmu yang terbatas. Allah Ta'ala merupakan wujud yang maha agung, yang maha tinggi. Kita tidak mengetahui bagaimana kondisi hati seseorang. Tapi kita tidak bisa memasuki hati orang lain. Kita hanya sebatas mengetahui bagaimana amalan orang itu saja. Bagaimana di dalam hatinya, itu kita tidak tahu. Dan sangat sulit untuk mengetahuinya. Hadrat Muslim Ma'ud radhiyallahu anhu, bahwa bagaimana untuk memahami kecintaan Allah Ta'ala, sampai jauh mana kemampuan manusia untuk itu. Hadrat Muslim Ma'ud menyampaikan dengan indahnya bahwa Allah Ta'ala yang tidak bisa kita fahami amalannya, bagaimana kita bisa memahami kondisi kecintaan Allah Ta'ala kepada si hamba? Kita tidak bisa memahami satu hal yang zahir, bagaimana kita bisa memahami kecintaan, kondisi kecintaan Allah Ta'ala. Jadi, bagaimanapun, seperti yang saya katakan tadi, untuk menggapainya adalah suatu hal yang mustahil. Tapi meskipun demikian, dari permisalan, akan bisa diupayakan untuk mendekati kepada kondisi itu. Rasulullah SAW, bagaimana beliau SAW berupaya untuk menjelaskan kondisi itu. Saya akan sampaikan lagi contoh lain, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Pada saat perang Badar, ketika musuh kalah, dan perang lebih kurang akan selesai, dan para pejuang kufar, dia berupaya untuk kabur dari perang Badar itu. Mereka lari tunggang langgang dengan kuda mereka. Pada saat itu, ada seorang ibu datang ke peperangan itu dengan penuh gejolak semangat. Dia kadang mengangkat seorang anak, kadang anak lain. Ketika Rasulullah SAW memandang kondisi seorang ibu itu, bersabda kepada seorang sahabat, anak si ibu ini hilang, carilah, bantulah cari. Lalu bagaimana kecintaan si ibu tadi kepada anaknya, sedemikian rupa dia dikuasai rasa cinta itu, sehingga dia tidak berpikir sedikit pun bahwa ini merupakan medan peperangan yang bisa saja timbul resiko, bisa terkena dampak bahaya dari peperangan. Tapi dia begitu tergila-gila untuk mencari anaknya dalam peperangan itu. Dia ingin memeluk anaknya. Tapi ketika dia melihat bahwa itu bukan anaknya, lalu dia tinggalkan. Pada akhirnya, si ibu tadi mendapatkan anaknya. Lalu dia memeluknya dengan penuh kasih sayang, mendekapnya dan mengasihinya. Lalu dia lupa dengan dunia, lalu duduk di sana dengan anaknya itu, dengan penuh rasa cinta. Dia tidak khawatir sedikit pun bahwa ini adalah medan peperangan. Dia tidak khawatir sedikit pun bahwa di sini terdampar banyak sekali mayat-mayat. Dia hanya terfikir, dia tidak terfikir bahwa peperangan belum selesai secara seutuhnya. Dia bisa mendapatkan kerugian sebetulnya dari kondisi itu. Rasulullah SAW bersabda, kalian melihat ketika si ibu tadi mendapatkan anaknya, bagaimana dia duduk dengan penuh tenang. Sebelum itu, ketika dia mencari anaknya, bagaimana dia dengan penuh rintihan, tangisan untuk mencari anaknya. Dan tak berdaya melari ke sana kemari untuk mencari anaknya. Lalu beliau SAW bersabda, inilah misal
Allah Ta'ala, kecintaan Allah Ta'ala kepada hambanya. Bahkan lebih lagi dari itu. Seorang hamba yang disebabkan karena dosa-dosanya, dia kehilangan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala sedemikian rupa sedihnya, layaknya seorang ibu tadi yang begitu khawatir, sedih, mencari-cari anaknya. Ketika hamba kembali dan tobat kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala lebih gembira lagi dari kondisi kebahagiaan si ibu tadi yang mendapatkan anaknya. Jadi syaratnya adalah kita pun berupaya untuk siap untuk mencari pengampunan Allah Ta'ala. Dia maha melihat kapan kita akan melangkah kepadanya. Jika terlambat, itu adalah dari pihak kita semata. Jika ada ketidakkelancangan, itu adalah dari pihak kita. Tobah kepada di hadapannya, lalu memohon pengampunan atas segala dosa-dosa, maka pengampunan Allah Ta'ala akan melindunginya, akan menutupinya. Hadrat Muslim Ma'ud radhiyallahu anhu berkenaan hal ini bersabda suatu hal yang penting, bahwa pengampunan Allah Ta'ala tidak hanya menyembunyikan dosa-dosa manusia, bahkan dia akan dia lupa akan dosa-dosanya, dia pun berusaha, Allah Ta'ala pun akan membuat orang-orang lain melupakan dosa si orang ini. Karena itulah namanya bukanlah satir, melainkan satar. Yani berkali-kali di dalamnya sifat satar ini maksudnya adalah berkali-kali menutupi kelemahan orang lain. Dunia hanya bisa sebagai satir saja, yakni maksudnya adalah jika dia mengetahui dosa orang lain, dia hanya bisa menyembunyikannya, tidak menceritakan kepada orang lain. Tapi dia tidak akan bisa mengeluarkan pengetahuan orang lain akan dosa si orang ini. Tapi karena Allah Ta'ala merupakan kumpulan dari seluruh sifat, karena itu Allah Ta'ala berfirman, aku tidak hanya satir, melainkan satar. Tidak hanya memaafkan, mengampuni dosa-dosa hambanya, melainkan aku akan menghilangkan ingatan orang lain akan dosa orang ini. Sehingga dia tidak akan ingat lagi bahwa orang ini pernah melakukan dosa ini. Dan jika Allah Ta'ala tidak satar, maka untuk seorang pendosa, lalu bahwa dia mengetahui dosa-dosaku. Jadi Allah Ta'ala itu maha satar, maha menutupi dosa-dosa, tidak hanya mengampuni dosa-dosa, melainkan dia akan menguasai ingatan orang-orang akan dosa si orang itu. Sehingga orang lain tidak akan ingat lagi atas dosa yang dilakukan oleh orang. Karena jika dia dan orang akan mengenangnya dengan akan kesuciannya, kebersihannya. Jadi Tuhan kita merupakan satarul uyub yang menutupi segala aib. Tidak hanya mengampuni kita, bahkan kehormatan kita yang telah hilang itu akan dikembalikan oleh Allah Ta'ala. Lalu, dan dia merupakan orang yang menegakkan kehormatan kita di dunia ini. Begitu indahnya Tuhan kita. Betapa pentingnya kita untuk melangkah kepadanya. Betapa pentingnya untuk menjadi hambanya. Jadi dalam bulan yang penuh berkat ini, kita harus lari kepada Allah Ta'ala yang satarul uyub, yang menutupi segala dosa-dosa, yang mengampuni segala dosa-dosa. Syaitan berdiri di setiap pojok dan untuk mengepung kita atas keserakahan kita. Tapi kita
perlindungan pada Allah Ta'ala dan terhindar dari berbagai serangannya. Dan kita harus menjadikan diri kita sebagai hamba yang hakiki. Untuk itulah kita akan menjadi orang yang mendapatkan keberkatan yang hakiki pada bulan Ramadan ini. Ketika kita bisa mendapatkan faedah pribadi dari Ramadan ini, kita pun bisa mendapatkan manfaat dari sisi jemaat juga. Anggota jemaat, islah anggota jemaat, dan kebaikan dan ketakwaan akan bisa mendukung kemajuan jemaat. Sekian banyak kita mendapatkan kedekatan kepada Allah Ta'ala, sebanyak itu pula lah kita akan bisa meraih keberkatan Allah Ta'ala dan menjadi bagian dalam kemajuan jemaat juga. Kita pun mengetahui bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam telah bersabda bahwa kemajuan dan kemenanganku akan diraih dengan penuh dengan doa-doa. Jadi di hadapan Allah Ta'ala hendaknya kita banyak tunduk di hadapan Allah Ta'ala untuk kemajuan jemaat ini. Dan menyibukkan diri kita untuk berdoa sebanyak mungkin. Kita, dalam doa-doa kita tidak hanya mendoakan diri kita atau kerabat-kerabat kita saja, melainkan berupayalah untuk memperluas lagi doa-doa kita. Terkadang baru kita bisa membayar hak sebagai anggota jemaat Hadrat Masih Maud alaihissalam. Baru kita bisa mengucapkan rasa syukur atas ihsan yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita, yang telah Allah Ta'ala telah mengikut sertakan kita dalam jemaat Hadrat Masih Maud alaihissalam ini. Tugas kita adalah tidak berakhir dengan ikut dalam jemaat ini saja. Setelah jemaat menjadi jemaat, tidaklah cukup bahwa saya sudah jadi Ahmadi, melainkan tanggung jawab yang sangat besar Allah Ta'ala telah berikan kepada kita. Dan untuk melaksanakan tanggung jawab ini, Hadrat Masih Maud alaihissalam menekankan kepada kita untuk banyak berdoa supaya kemajuan jemaat ini kita bisa mendukung, menolong, mengambil bagian untuk kemajuan jemaat ini. Kita sangatlah rendah dan kita mengakui segala kelemahan-kelemahan kita. Kita mengakui atas segala ketidakmampuan kita. Tapi meskipun demikian, kita adalah orang-orang yang kepadanya Allah Ta'ala telah menetapkan tanggung jawab yang besar. Dan tanggung jawab ini tanpa karunia Allah Ta'ala tidak bisa kita dapatkan, tidak bisa kita raih. Jadi kita harus memberikan perhatian sebanyak-banyaknya kepada doa-doa. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu menjelaskan dengan cara yang indah sekali. Jika kita memang sebenarnya lemah dan memang kita pekerjaan yang dibebankan kepada kita sangat sulit, bagaimana kita bisa menyelesaikannya, melakukan pekerjaan, tugas ini? Untuk memenuhi tugas ini diperlukan suatu kekuatan yang besar. Di sisi lain kita lemah dan tidak berdaya. Ini yang terpaksa kita harus akui. Atau kita mengakui bahwa di antara dua pendakwaan kita ini salah satunya adalah keliru. Apakah pendakwaan kerendahan hatian kita salah? Atau pengakuan bahwa tugas ini sulit adalah salah. Jika ini betul, maka kita terpaksa mengakui bahwa Allah Ta'ala telah menetapkan sarana-sarana selain upaya-upaya kita. Ini merupakan firman Allah Ta'ala, dan itu merupakan janji Allah Ta'ala, bahwa
tugas yang dibebankan kepada kita ini, itu pasti akan terpenuhi, tergenapi. Hazrat Masih Maud Islam datang untuk tugas itu, harus menyempurnakan tugas itu, dan Allah Ta'ala akan menyempurnakan tugas ini. Islam dan kemenangan Ahmadiyah itu pasti akan didapatkan, pasti akan terjadi insya Allah Ta'ala. Dan kita tidak ragu sedikit pun akan hal ini. Jadi untuk mendapatkan hal itu, Allah Ta'ala telah mengajarkan cara-cara doa kepada kita. Berdoalah, ya Allah, perantaraan tangan kita, bukan ini tidak akan tergenapi dengan upaya kita, bahwa karena kami lemah, karena kami rendah, sedangkan pekerjaan ini sangat besar, sehingga upaya-upaya kami tidak akan mampu menyelesaikannya, menyempurnakan tugas yang besar ini. Ya, kita berada dalam perintah Engkau, kami siap untuk berkorban, tapi Engkau pun dengan karunia Engkau zahirkanlah karunia-karunia ini, dan tolonglah kami yang telah ditetapkan oleh Engkau untuk menyempurnakan tanggung jawab ini, supaya hal yang mustahil ini menjadi satu hal yang memungkinkan. Pada hakikatnya adalah Allah Ta'ala telah menjadikan kita, karena yang dengan untuk memenangkan jemaat ini, itu ada alat lain sebetulnya. Tapi satu rintihan hendaknya ada dalam diri kita untuk meraih kemenangan ini. Dan rintihan itu dalam corak doa hendaknya keluar dari hati kita. Hadrat Muslim Maud memberikan satu misal, bahwa permisalan kita seperti Hadrat Rasulullah SAW ketika mengangkat kerikil dan melemparkannya pada saat perang Badar. Allah Ta'ala berfirman, wa umar ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Kerikil yang engkau lemparkan tadi bukanlah tangan engkau, melainkan Allah Ta'ala yang melemparkan kerikil-kerikil itu. Karena kerikil yang engkau lemparkan akan jauh, akan melompat dekat saja. Kamilah yang melemparkan sebetulnya. Ketika tangan Rasulullah SAW melemparkan kerikil itu, Allah Ta'ala berfirman, aku akan hembuskan angin topan. Untuk itulah angin topan telah menyapu ratusan ribu kerikil dan debu ke mata orang-orang kafir. Pada akhirnya mata mereka menjadi buta, tidak bisa melihat, sehingga mereka kalah. Jadi dibalik dari kepalan kerikil yang ada di kepalan tangan tadi, di belakangnya adalah tangan kudrat Allah Ta'ala. Begitupun kondisi kita, yakni Hadrat Rasulullah SAW mengambil kerikil dalam kepalan tangan beliau dan melemparkannya ke orang kafir. Kerikil itu telah membuat orang kufar buta yang dilempar oleh Rasulullah SAW. Bahkan bukanlah kerikil yang dilemparkan oleh Rasulullah SAW, melainkan kerikil yang dihembuskan oleh angin topan yang dihembuskan oleh Allah Ta'ala tadi. Jadi kita terpaksa mengakui bahwa selain kita ada wujud yang maha agung yang akan menyelesaikan tugas yang besar ini dengan sebaik-baiknya. Dan kita terpaksa mengakui bahwa ada sarana lain yang telah diciptakan untuk menyelesaikan tugas ini, yang akan membuat Islam itu menang, unggul di atas agama-agama lain. Itulah Allah, itulah alat senjata yang bisa memenangkan dunia ini. Doa-doa hambanya, yakni doa-doa hambanya yang bisa menarik kemenangan ini. Dan dengan karunia Allah Ta'ala, suatu yang mustahil bisa menjadi mungkin. Sebagaimana Hadrat Masih Maud Islam bersabda, inilah sesuatu yang bisa menakdirkan kesuksesan kita. Jadi pada hari ini
Allah Ta'ala telah menyediakan kita sarana doa. Hendaknya kita ingat bahwa berdoalah secara dawam, bahwa semoga kemenangan Islam dan Ahmadiyah ini segera akan tercapai. Kita menjadi kerikil yang ada di kepalan tangan Rasulullah SAW yang menyebabkan itu terhembusnya angin topan yang dihimai oleh Allah Ta'ala sehingga mengalahkan orang kufar. Semoga Allah Ta'ala menjauhkan segala kelemahan kita dan menutupi segala kelemahan kita. Amin. Dan dengan karunia-Nya Allah Ta'ala semoga menciptakan sarana-sarana sehingga kita bisa meraih tujuan-tujuan kita. Dan disebabkan karena kelemahan-kelemahan dan kelalaian kita, jalal Allah Ta'ala jangan sampai tersembunyi. Semoga janganlah kelemahan kita membuat orang musuh ini menjadi bahagia. Semoga untuk menzahirkan kehormatan Allah Ta'ala dengan bisa menciptakan kekuatan dari tangan kita yang lemah ini, yang penting untuk memenangkan ini. Daripada hari-hari ini kita banyak berdoa untuk diri kita sendiri, untuk orang lain juga, untuk kemajuan jemaat juga, dan untuk kekalahan musuh dan kegagalan mereka, dan kegagahan Allah, keperkasaan Allah Ta'ala. Dunia terus mengingkari wujud Allah Ta'ala. Semoga mereka menjadi orang-orang yang mengenali Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala mengampuni segala kelemahan, kekurangan kita, dan menciptakan kekuatan dalam diri kita yang dengannya dan dengan menggunakannya kita bisa unggul dari agama-agama lain di dunia ini. Dan setiap di antara kita menjadi khadim Islam yang sejati. Dan semoga hati kita dipenuhi dengan gejolak semangat untuk meninggikan agama ini, dan kita mengupayakan segala kemampuan kita untuk meninggikan agama ini, dan kita bisa mengamalkannya. Semoga Allah Ta'ala menciptakan kekuatan dalam amalan kita, sehingga musuh pun tak berdaya dan dihinakan untuk ketika melawan. Semoga Allah Ta'ala tidak hanya mengampuni kita, bahkan sedemikian rupa membuat kita benci kepada dosa-dosa, sehingga jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menghilangkan perintah-perintah Allah Ta'ala. Semoga takwa itu kokoh di dalam diri kita, dan kecintaan pada Allah Ta'ala menjadi makanan kita sehari-hari, dan setiap amalan dan perbuatan kita, perkataan kita sesuai dengan keridhaan Allah Ta'ala. Ketika kita hadir di hadapan Allah Ta'ala, keridhaan itu menjadi penolong kita. Semoga Ramadan ini kita bisa menjadi orang yang meraih semua ini. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر